Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita sudah sampai bab 24 dari Injil Matius. Kita mulai dengan perikop pertama dari bab 24. Perikop yang sangat singkat, hanya 2 ayat, dengan judul Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Demikianlah Injil Tuhan. Di sini kita mesti melihat bahwa bait Allah itu di sini digambarkan sebagai bangunan. Ya, di foto ini, di gambar ini bangunan bait Allah sangat megah. Tapi sebetulnya kemegahan ini hanyalah fisik semata, lahiriah, jasmani. Itu tidak menjadi yang terutama. Lagi pula, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka hanya memiliki iman dalam taraf permukaan, dalam taraf yang kelihatan saja. Mereka lebih mementingkan kemegahan bait Allah, kemegahan gedung-gedung bangunan tempat ibadah, tempat doa, rumah yang megah, bangunan yang hebat, yang mewah. Saat ini juga kita juga masih ada ya tentu tidak apa-apa kita punya bangunan yang mewah dan megah, itu nggak apa-apa, tapi itu bukan yang menjadi terutama. Di sini Yesus menekankan pentingnya bangunan rohani, yaitu hati kita, di mana disitulah bait Allah yang sesungguhnya, yaitu diri kita. Diri kita ini adalah bait Allah, yang mana Allah senang dan nyaman tinggal di dalam diri kita bila kita menjalankan perintahnya. Jadi tidak seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang pada umumnya hanya berteori, berkhotbah yang hebat, yang mulus, yang lancar, khotbahnya bagus. Kalau saya khotbahnya kan tidak lancar ya, kadang terputus-putus. Ya maklumlah, saya kan hanya orang awam. Tapi saya berusaha, yang penting saya menyampaikan sebisa saya dan membantu memperkenalkan Injil Tuhan. Dan saya menjelaskannya sesuai dengan pemahaman saya. Dan tentu pemahaman saya bukan hanya pemahaman diri saya, dengan bantuan tentunya Roh Kudus. Ya. Jadi diri kita ini adalah bait Allah yang sesungguhnya. Makanya kita harus melaksanakan seperti apa yang dikehendaki oleh Bapa, supaya Bapa dalam rohnya tetap tinggal di dalam diri kita. Jadi Roh Kudus itu tidak bisa tinggal kalau diri kita itu terlalu kotor. Kotor sekali dengan berbagai nafsu, belepotan dengan berbagai hal-hal duniawi. Itu Roh Kudus tersingkir, tidak ada tempat. Istilahnya kalau kita duduk di kursi panjang itu sudah penuh ya, kita mau geser-geser itu nggak bisa. Roh Kudus juga tergeser-geser oleh orang-orang duniawi. Jadi Roh Kudus akhirnya keluar. Jadi kita harus isi diri kita ini, hati kita khususnya, dengan Roh Kudus, dengan kepentingan Roh Kudus, bukan kepentingan kita, tapi kepentingan Roh Kudus. Nah, dari situ kita akan memiliki bait Allah yang langgeng, yang abadi. Tidak seperti bait Allah di Yerusalem ini dihancurkan. Jadi sekarang ini kan rata-rata tuh hanya sisa-sisa puing-puing yang kemudian dibangun ulang menyerupai bentuk aslinya. Demikian perikop singkat, hanya 2 ayat untuk hari ini. Besok kita
lanjutkan dengan perikop berikutnya. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Boleh juga dibagikan dengan saudara atau teman yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.